Salam Rahayu, pemirsa yang saya muliakan. Akhir-akhir ini kita mendengar, melihat wacana yang berkembang di masyarakat melalui media sosial, khususnya di YouTube, TikTok, dan Facebook, Twitter. Semuanya itu membahas tentang persoalan-persoalan yang mengarah pada perdebatan tentang apa yang diucapkan oleh saudara kita, yaitu Panji Gumilang. Sebenarnya sebelum masuk ke persoalan seperti itu, harusnya kita sudah harus memahami lebih awal tentang konsep bernegara. Tampaknya riak-riak yang terjadi ini karena memang persoalan kita di masyarakat itu memang tidak paham tentang apa itu kita bernegara, khususnya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di situ jelas tertulis tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna ini saja banyak yang tidak paham tentang arahnya kemana. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa ada yang menyimpulkan sebagai negara yang beragama, negara yang bukan sekuler. Perdebatan beragama atau sekuler itu kan perdebatan yang sebetulnya sangat abstrak. Yang paling penting itu adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pengertian yang paling asasinya adalah kebebasan berkeyakinan atau kemerdekaan berkeyakinan. Nah, kalau kita sudah paham, sepakat bahwa konsepsi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah kemerdekaan berkeyakinan, maka seharusnya riak-riak yang terjadi dalam persoalan-persoalan tentang penafsiran keagamaan atau keyakinan itu tidak menjadi persoalan yang sampai berlarut-larut, bahkan sampai masuk ke ranah hukum. Lalu ini tanggung jawab siapa sebetulnya? Tanggung jawab untuk mencerdaskan rakyat ini siapa? Ya pemerintah. Para pejabat yang ada di dalamnya itu yang seharusnya memberikan satu transformasi yang mencerdaskan rakyat. Bukan kemudian menggunakan instrumen kekuasaan untuk menghukum seseorang yang mungkin berbeda pandangan. Ini satu konsep secara umum ya. Saya mengatakannya seperti itu. Kalau kita sudah masuk pada satu kesepakatan seperti itu, maka seharusnya persoalan-persoalan yang diutarakan atau yang sekarang menjadi sorotan umum tentang perkataan Panji Gumilang tentang qala Rasulullah seharusnya tidak masuk ke ranah hukum. Seharusnya ya, berdasarkan persepsi saya. Karena kalau kita bedah lagi di dalam penafsiran yang diucapkan oleh Panji Gumilang itu, ternyata juga di dalam risalah-risalah kitab yang juga masih dalam ranah kitab Ahlus Sunnah atau pengikut mazhab Syafi'i, ada yang menyatakan itu boleh dan dianggap tidak sesat. Nah, kalau semacam ini kemudian menjadi persoalan, kemudian menjadi perdebatan, alangkah naifnya bangsa ini menghabiskan energi yang sebetulnya itu adalah persoalan tentang penafsiran di dalam satu keyakinan tertentu ya. Oleh karena itu,
Kalau memang ini kemudian masuk ke ranah hukum dan harus, karena itu koridornya itu adalah koridor garis penafsiran dalam suatu institusi tertentu di suatu negara, maka negara ini sudah masuk pada negara agama. Karena ini menghakimi satu paham, satu penafsiran. Apalagi yang menyatakan ini sama satu agama, satu aliran, bukan dari aliran yang lain. Maka ini seolah-olah negara memaksakan satu penafsiran untuk semua rakyat. Maka ini sangat berbahaya. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, maka yang terjadi adalah pembodohan. Yang terjadi adalah hilangnya diskusi, hilangnya argumentasi, dan hilangnya pengembangan model-model pemikiran atau metode-metode berpikir. Jangan samakan kemudian bahwa ketika ada yang berbeda itu lalu disamakan dengan kebebasan berpikir untuk menjalankan hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam sebuah teks atau keyakinan tertentu. Kadang-kadang analoginya kan mengarah ke sana. Misalnya ketika kebebasan berpikir itu oleh orang yang mengkonter tentang atau yang tidak setuju dengan pendapatnya, penafsirannya Panji Gumilang, Panji Gumilang, seolah-olah berargumen bahwa bila tidak ada aturan, tidak ada batasan, maka orang bisa menafsirkan semaunya. Misalnya membolehkan berzina, ya tidak seperti itu juga. Kontekstual sajalah, jangan berimajinasi atau berimajinasinya terlampau jauh tentang sebuah kemerdekaan berpikir. Karena orang dalam berpikir, kemerdekaan berpikir dengan tradisi akademik yang baik, maka dia juga punya batasan-batasan dalam mengungkapkan teorinya atau argumentasinya. Bila wacana-wacana yang seperti ini kemudian menjadi wacana yang mengkerdilkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, maka ini menjadi pembodohan secara nasional. Karena yang terjadi sebetulnya adalah pembunuhan logika berpikir ilmiah dan tradisi pengembangan ilmu pengetahuan dengan doktrin. Jadi tanpa disadari bahwa kita itu hidup dalam suatu negara yang mengunggulkan sebuah doktrin, bukan penemuan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Karena kategori kebenaran di dalam definisi ilmu pengetahuan dengan doktrinal itu memang berbeda. Tapi harusnya ketika masuk dalam ranah nantinya ke depan pada ranah-ranah pengetahuan, maka itu tidak kemudian menjadi menghambat doktrin-doktrin yang ada itu, jangan sampai menjadi penghambat dari kemajuan, kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kemudian kasus-kasus ini menjadi katakanlah analogi untuk kasus-kasus yang lain, maka alangkah ruwetnya nanti negara ini mengurusi persoalan-persoalan seperti ini. Apalagi misalnya di kalangan penghayat, ya, setiap agama saja sebenarnya memiliki satu perspektif atau di dalamnya itu terdiri dari banyak perspektif dan golongan, atau dalam kacamata lain itu berbagai mazhab. Nah, karena banyaknya persoalan-persoalan yang ada, ya,
di setiap agama itu memiliki berbagai aliran-aliran perspektif pemikiran, baik di Islam, di Hindu, di Buddha, dan juga kalangan penghayat. Semuanya itu memiliki kelompok-kelompok atau organisasi atau mazhab-mazhab yang memiliki penafsiran-penafsiran yang bisa jadi berbeda di antara satu dengan yang lain. Nah, bila kasus-kasus yang seperti ini terus-menerus menjadi delik hukum, masuk dalam delik hukum, dalam pasal-pasal yang masuk dalam kasus-kasus penodaan agama dan sebagainya, maka ini ada yang salah sebetulnya di dalam artefak hukum kita. Perlu ada peninjauan di dalam hukum di negara Indonesia ini, yang harus juga memberikan koridor, ruang untuk memberikan satu pemahaman penafsiran yang sifatnya itu tidak langsung dihakimi, ya, tidak langsung kemudian menjadi ranah hukum yang berdampak pada delik hukum yang kasusnya adalah untuk memenjarakan seseorang. Nah, ini bisa dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memenjarakan orang yang tidak suka atau bukan golongannya. Kalau kita menilik pemikiran yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang itu tentang qala Rasulullah, ya, sebetulnya ada banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia itu yang juga sudah memaparkan beberapa kitab yang juga menyajikan itu, yang mendukung pendapat Syekh Panji Gumilang tentang pernyataannya itu. Nah, itulah yang kemudian mestinya ini masyarakat diajak untuk melihat satu sisi yang kemudian sebenarnya tidak menyalahi pondasi dari keyakinan di agama itu sendiri. Nah, inilah yang di kita masih sangat kurang, ya, untuk bisa mencerdaskan bangsa ini. Seharusnya adalah tugas pemerintah. Kalau kemudian ini masuk ke ranah keyakinan di agama penghayat, maka ini mungkin bisa banyak sekali yang berbeda, banyak sekali yang menjadi penafsiran. Kalau ini masuk dalam sebuah ranah keagamaan di Indonesia, ya, dalam agama-agama leluhur, katakanlah seperti itu, maka penafsirannya bisa sangat berbeda. Dan apakah kemudian ini masuk dalam ranah penistaan seperti itu? Nah, konteksnya untungnya itu di kalangan para penghayat kepercayaan, ajaran-ajaran di Indonesia itu banyak yang berbeda, tapi tidak pernah mempersalahkan satu dengan yang lain. Contoh misalnya, ada yang menganggap bahwa ritual sesajen itu sesuatu yang pokok, tetapi ada juga yang tidak harus seperti itu, kan. Makna-makna bahwa mau menembah pada Tuhan itu dengan bentuk-bentuk yang berbeda juga bisa. Nah, itu kan sangat fleksibel. Tapi pada agama-agama besar yang mungkin sudah terkodifikasi dengan sangat ketat, maka mungkin ruang-ruang untuk penafsiran itu sangat sedikit barangkali, ya, sangat. Karena itu ranahnya menjadi ranah yang sangat spesial bagi orang-orang tertentu yang memang mendalami tentang
ilmu keagamaan tersebut. Kembali pada kasus di Indonesia yang seperti ini, maka harus ada satu upaya kesadaran bersama untuk kembali pada tataran negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan berkeyakinan. Arahnya harus ke sana, sehingga produk-produk hukum yang ada di Indonesia ini harus disesuaikan. Bila tidak, maka riak-riak seperti ini akan selalu muncul dan akan selalu memakan korban baru di Indonesia. Ya, nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang punya tanggung jawab besar ini adalah para pejabat saat ini yang menangani kasus-kasus seperti ini. Belum lagi kalau kita menilik pada kasus di Al-Zaitun, ya, saya melihatnya, atau masyarakat awam melihatnya, kasus yang tadinya arahnya itu adalah penistaan agama, kok tiba-tiba masuk menjadi masalah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Masuk ke masalah ke TPPU, pengelolaan lahan, sertifikat dan sebagainya. Ini sudah menjadi kasus yang berbeda sebetulnya, dan ini terkesannya ini seolah-olah mencari-cari kesalahan gitu, bagi yang tidak paham, ya, kayak seperti saya ini nggak paham, kok seperti mencari satu persoalan baru. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan para pelaku dari hukum, ya, di pemerintahan untuk bisa menjelaskan ini kenapa. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bersatu. Salam Rahayu.